Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiska Aulia Zahwa, kelas C, NIM 19.18147. Di sini saya akan mempresentasikan progres proyek kedua saya dalam rangka memenuhi uji kompetensi kedua dari mata kuliah PRPL. Di sini saya memilih studi kasus newspaper atau newsletter system. Pada bagian uji kompetensi kedua ini, yang pertama saya akan membahas di pertemuan 8, yaitu terkait perhitungan transaksi. Yang kedua, pertemuan 9, validasi. Yang ketiga, pertemuan 10, tentang query pencarian. Yang keempat, pertemuan 11, tentang tampilan jasa atau produk. Dan terakhir adalah pertemuan 12, yaitu penyimpanan data jasa atau produk. Selanjutnya, saya di sini pertama-tama akan menjelaskan identitas dan deskripsi project TA yang saya buat. Aplikasi newsletter ini aplikasi yang memungkinkan user untuk memakai beberapa daftar surat kabar, bisa custom atau memakai template yang sudah dibuat, lalu mengirim pesan kepada orang tertentu yang terdapat beberapa bagian, yaitu halaman login atau logout. Ini nanti memakai database untuk menyimpan informasi pengguna atau user. Lalu ada menu surat kabar, yaitu untuk membuat surat kabar terdapat kolom nama, deskripsi, dan tombol untuk menambahkan surat kabar dilengkapi dengan tombol edit dan delete. Lalu menu template ini akan memakai database sama seperti login logout tadi sebagai penyimpanan template yang sudah dibuat sebelumnya. Ini nanti ada menu untuk menambahkan template, preview template, edit template, dan hapus template. Lalu ada menu subscriber dan ada menu pesan. Menu pesan ini nanti sebagai pengelola pesan yang akan dikirimkan kepada orang tertentu. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan pertama, yaitu pertemuan 8. Ini fitur yang telah didefinisikan, yaitu di pertemuan 8 ada config.php dan newsletter.php. Config nanti buat login logoutnya biar sesuai usernya nanti. Kalau newsletter PHP ini nanti buat template atau untuk mengelola surat kabar. Selanjutnya ada newsletter.php tadi sudah, lalu surat kabar.sgl. Ini nanti untuk menyimpan database dari user atau pengguna. Ada template juga, surat kabar juga nanti akan disimpan di situ. Lalu ada template.php. Nanti itu akan mengelola template, ada edit, delete, dan preview. Nah, template delete ini merupakan fitur dari template sendiri. Lalu ada template edit, new, dan preview. Selanjutnya ini adalah tampilan pertama apabila kita akan login ke aplikasi yang saya buat. Ada login yang username dan passwordnya sudah terdaftar pada database. Selanjutnya ada halaman utama. Halaman utama ini nanti kalau kita udah login dan udah berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti ini di pertemuan 8. Selanjutnya ada halaman surat kabar. Surat kabar ini nanti akan menambahkan surat kabar baru. Nanti kalau ditambahkan, nama, deskripsi, dan visible-nya akan terlihat. Selanjutnya surat kabar baru. Ini kalau kita akan menambahkan surat kabar baru, maka disuruh isi nama dan deskripsi. Lalu ada edit surat kabar. Nah, nanti kalau kita udah menambahkan ternyata ada kesalahan atau kita ingin mengedit surat kabar, maka kita bisa mengeditnya lewat edit surat kabar. Selanjutnya ada template new. Ini adalah fitur yang sedang diprogreskan pada pertemuan 8. Yang sebelumnya template kayak newsletter, config, itu adalah fitur yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini yang sedang diprogreskan, yaitu template new untuk menambahkan template. Nanti templatenya seperti ini kalau mengeklik template. Selanjutnya template edit, kita juga bisa mengedit template. Lalu ada source code. Nah, source code ini yang pertama config templates.php ini untuk mengkoneksi ke query ke database. Dan nanti kalau kita akan menambahkan template, kita bisa mengoneksikan ke database sehingga nanti kalau akan mengedit atau preview nanti bisa kesambung, ke connect. Lalu yang kedua ada submit template ke database. Nanti kalau kita template, kita klik OK, berarti itu sudah tersimpan ke database. Nah, yang selanjutnya adalah mengolah template. Mengolah template di sini kita bisa kayak tadi delete, edit, dan preview.
Selanjutnya ada edit template. Edit template di sini juga tadi merupakan fitur template juga. Lalu selanjutnya untuk menghapus template yang ditambahkan. Di sini juga menggunakan query dari database, dan nanti kalau kita template lalu di delete, nah nanti data yang ada di database-nya juga ikutan kehapus. Selanjutnya pertemuan 9. Fitur yang telah didefinisikan di pertemuan 9 yaitu layout.php. Layout ini merupakan halaman utama dari surat kabar. Selanjutnya ada message. Nah, nanti di sini akan mengelola beberapa fitur-fitur seperti layout, message, dan templates, dan di sini ada subscriber beberapa. Lalu templates nanti ini ada perubahan sedikit, dan pada database juga ada perubahan sedikit. Di templates edit juga ada perubahan sedikit pada database-nya. Lalu yang sedang diprogreskan di pertemuan 9 yaitu penambahan tabel di database seperti yang saya bilang sebelumnya. Penambahan tabel seperti message, subscribers, subscriptions, dan lain-lain. Selanjutnya yang ini adalah tampilan subscribers.php. Nanti kalau klik subscribers tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya subscribers_edit. Nah, nanti kalau kita akan mengedit, kita harus masukkan nama dan email dulu, baru bisa mengedit subscribers. Dan perlu diingat, untuk masuk ke menu ini, kita juga perlu login terlebih dahulu. Selanjutnya subscribers delete. Ini untuk menghapus subscribers. Lalu message PHP, ini untuk mengelola pesan pada pesan baru. Lalu message new, nah ini kalau kita akan menambahkan pesan bisa di sini, kita memilih itu merupakan template atau tidak gitu. Lalu ada source code-nya. Source code-nya ini nanti subscribers.php, ini nanti terhubung ke database untuk menginputkan subscriber. Nah, ini jalannya itu setelah klik surat kabar atau message pada indeks utama, maka akan ada 3 langkah untuk menambahkan pesan. Yang pertama, itu minggu kemarin, untuk step pertama yaitu menambahkan pesan tahap 1. Lah, ini nanti subscribers.php untuk menambahkan subscribers. Lalu subscribers edit. Ini kalau untuk mengedit subscriber. Nah, jika subscribernya itu nggak ada, maka database-nya akan diedit. Selanjutnya subscriber delete. Jika subscriber dihapus, maka di database-nya juga terhapus. Selanjutnya message new. Itu untuk mengelola pesan baru. Message PHP untuk mengelola pesan. Jadi nanti kita memilih apa aja nanti ada di pesan. Selanjutnya pertemuan 10. Fitur yang telah didefinisikan adalah ada message delete untuk menghapus pesan, ada message edit, message new step 1, message new step 2, dan style 2 CSS. Ada surat kabar indeks juga, ini nanti buat layoutnya di yang style 2 ini nanti. Nah, selanjutnya ada fitur yang sedang diprogreskan, message new step 1. Message new step 1 ini tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti ada 3 tahap untuk membuat pesan. Nanti akan dijelaskan. Lalu ada message new step 3. Selanjutnya ada indeks surat kabar. Ini nanti yang tadi surat kabar indeks tadi ada 2 kan, ada indeks sama surat kabar indeks. Selanjutnya source code. Source code pada message new step 2. Nah, ini message new step 2 ini kan jadi ada 3 langkah untuk menambahkan pesan. Yang pertama, minggu kemarin itu untuk step pertama, yaitu menambahkan pesan tahap 1. Source code itu yang ini merupakan step yang kedua untuk menentukan subjek dan memilih template yang akan dihubungkan dengan database akan pesan tersimpan sesuai subjek dan templatenya. Message new step 3 itu juga kayak gitu, kita memilih template atau tidak. Selanjutnya message edit untuk mengedit pesan, message delete untuk menghapus pesan. Di sini semuanya terhubung ke database karena nanti kalau mengedit, mendelete atau menyimpan pesan akan otomatis masuk di situ dan datanya bisa digunakan untuk keperluan berikutnya. Selanjutnya ada message preview untuk melihat kembali pesan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini juga terhubung ke database-nya. Gunanya untuk melihat message yang sudah kita buat sebelumnya. Ada indeks surat kabar untuk mengelola subscriber, nanti suruh masukkan nama dan email.
Nah, untuk menambahkan style, ini ada tambahan ya untuk CSS untuk mengatur tampilan indeks surat kabar jika pesan berhasil terdaftar di database. Jadi nanti kalau kita pesannya udah kita berhasil tersimpan di database, maka akan muncul style CSS yang ini. Nah, lanjutnya pertemuan 11. Pertemuan 11, fitur yang telah didefinisikan adalah sebagai berikut. Yang ada tanda panahnya preference.php, lalu ada subscribe.php, selanjutnya fitur yang sedang diprogreskan. Ini yang kemarin itu ya, yang pertemuan kemarin, yang surat kabar indeks kedua. Ini tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya ada source code-nya subscribe.php. Ini mengelola subscribe dan nanti ini terhubung ke database MySQL, user, dan lain-lain. Nanti ada nama dan email. Nanti kalau menambahkan subscribe itu kita insert into subscribers pakai nama, email. Nah, nanti kalau berhasil berarti tersimpan, kalau tidak berhasil berarti error. Nah, jika ingin mengsubscribe tapi nggak ada datanya, maka kita akan memasukkan subscribe tersebut atau mengupdate subscribe tersebut agar subscribe-nya ada. Lalu preference ini juga untuk mengelola, masih ada hubungannya dengan mengelola subscribers, juga terhubung ke database-nya juga. Nanti suruh set nama, email, dan ID, menyesuaikan ID dari primary key. Nah, untuk selanjutnya kalau ingin subscribe tapi datanya nggak ada, maka kita akan menginsertkan atau mengupdate tabel subscription sebagai subscriber ID, newsletter ID. Lalu kalau datanya itu ada tapi nggak ingin melakukan subscribe, maka itu akan dihapus, delete from subscription. Selanjutnya kalau misal sukses yang tadi sebelumnya, maka akan muncul seperti yang dilingkari. Dilingkari ini adalah untuk mengelola subscription, ada checkbox newsletter, ada ide name, axis gitu. Selanjutnya fitur yang didefinisikan pada pertemuan 12. Pertemuan 12 ini ada classes ini ada beberapa tambahan dari pertemuan awal. Lalu ada index.php juga ada tambahan juga. Selanjutnya ada message send, ini untuk mengirim pesan. Selanjutnya ada fitur yang sedang diprogreskan. Oh ya, yang ini tadi saya cantumkan karena untuk membuktikan bahwa semua fitur telah saya definisikan sebelumnya pada minggu sebelumnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Selanjutnya ada fitur yang sedang diprogreskan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, index.php ada tambahan. Nanti statistik di sini karena belum ada yang nge-subscribe atau belum ada pengguna, subscription, surat kabar, itu belum ada apa-apa. Nah, nanti di bagian sini nanti ada tulisan kalau 1 ya 1. Nanti kalau ada subscriber 3, kita tulis 3 ada di sini. Kalau kita udah menambahkan pesan 5, nanti 5-nya pindah di sini angka 5 gitu. Selanjutnya ada source code untuk mengirim pesan. Mengirim pesan ini nanti kita di query lagi dari tabel message, kita sesuaikan primary key-nya di ID, lalu suruh masukkan subject dan kirim kepada siapa, lalu submit atau back itu nanti ke layout.php. Lalu ada penambahan juga tadi yang saya bilang di classes.php. Penambahannya itu di library Swift, dan pada Swift Mailer ini nanti untuk mengirim pesan, untuk menyertakan library pada email akan terhubung ke message yang tadi. Lalu pada index.php ini saya menambahkan tadi statistik yang ada nomor-nomornya yang ini tadi biar ada kelihatan gitu berapa yang penggunanya, berapa subscribe, berapa surat kabar gitu. Maka ditambah query. Dan terima kasih, sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.